Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala murid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki banyak keutamaan. Maka dari itu, bulan Ramadan selain disebut sebagai syahrul siyam, bulan Ramadan juga disebut sebagai syahrul fudala, yakni bulan yang memiliki banyak keutamaan. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan keutamaan tersebut? Cara kita untuk mendapatkan keutamaan tersebut ada dengan memanfaatkan sebaik-baik kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin dengan cara melakukan ibadah di bulan Ramadan, baik ibadah puasa maupun ibadah lainnya. Ramadan adalah bulan yang akan mendidik kita untuk melakukan segala kebaikan. Bulan Ramadan adalah bulan yang akan mendidik kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, khususnya untuk diri kita dan manfaat untuk orang lain. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang akan mendidik kita agar kita senantiasa jauh dari segala keburukan yang hanya akan mendatangkan kemudaratan. Dan Ramadan mengajarkan kita untuk memaksimalkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat memperoleh segala keutamaan yang ada di dalamnya. Maka dari itu, di bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Rasulullah SAW bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin," yang artinya adalah manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika, manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Dan yang kedua adalah wasihataka qabla saqamika, manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang selanjutnya adalah waghinaka qabla faqrika, manfaatkanlah masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Dan yang keempat adalah wa faraghaka qabla syaghlika, manfaatkanlah masa luangmu sebelum datang pada masa sibukmu. Dan yang terakhir adalah wa hayataka qabla mautika, manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Abu Layyis Samarkandi mengatakan dalam Tanbihul Ghafilin bahwa 5 hal tersebut harus dipergunakan dengan sebaik-baik mungkin, harus dimaksimalkan semaksimal mungkin. Agar apa? Agar tidak menyesal di kemudian hari, agar kita tidak menyesal di suatu saat nanti. Karena 5 hal itu hanya terjadi sekali dan tidak akan terulang kembali. Apa 5 hal tersebut? Seperti yang tadi, yang pertama adalah manfaatkanlah masa muda sebelum datang masa tua kita. Masa muda merupakan masa paling produktif bagi setiap orang, sehingga kita harus membiasakan diri ketika saat kita muda melakukan amal soleh, melakukan segala perbuatan yang baik, agar kita senantiasa kebiasaan yang baik itu akan terbawa hingga kita tua nanti. Yang kedua adalah memanfaatkan masa sehat kita sebelum datang masa sakit pada diri kita. Kesehatan merupakan karunia dan nikmat yang seringkali terlupakan. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam kesempatan lain bahwa sehat dan waktu adalah 2 nikmat yang banyak manusia tertipu. Apa maksud dari manusia tertipu? Manusia menyepelekan kedua hal tersebut. Mereka menyangka bahwa keduanya adalah sesuatu yang sewajarnya, yang sudah pasti mereka dapatkan. Padahal itu nikmat terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap hambanya. Yang ketiga adalah manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Waktu luang seorang mukmin adalah waktu malam, sebab di siang hari mereka sibuk dengan pekerjaan yang mereka miliki. Mereka sibuk dengan mencari rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah waktu luang di bulan Ramadan ini dengan senantiasa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat malam-malam bulan Ramadan. Yang keempat, keadaan kaya sebelum keadaan miskin datang pada diri kita. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia berlebih kepada kita, memberikan rezeki berlebih kepada kita, ingatlah itu hanya amanah, itu hanya titipkan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Maka dari itu berbagilah, karena di dalam harta yang kita miliki terdapat hak orang lain yang mereka butuhkan. Demikianlah cara kita bersyukur dengan karunia berlebih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang terakhir adalah manfaatkanlah keadaan hidup kita sebelum datang kematian kepada diri kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Manusia tidak akan mengetahui kapan ajal akan menjemput mereka. Manusia tidak akan mengetahui kapan mereka akan mati dan bagaimana cara mereka akan meninggal. Maka beramalah selagi hidup sebelum datang kematianmu, sebab penyesalan setelah ruh tercabut dari tubuh kita, setelah arwah tercabut dari jasad kita, itu hanyalah sia-sia. Maka dari itu, marilah kita gunakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita dengan sebaik-baik mungkin, dengan semaksimal mungkin, dengan berbagai cara, baik itu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, melaksanakan sholat 5 waktu, bertadarus maupun ibadah lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelancaran baik dalam hal ibadah maupun dalam hal lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita baik dari segala macam bencana maupun dari segala macam musibah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.